Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam mimbar gemar online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Hari ini Jumat 27 Februari 2026. Sesuai dengan jadwal pembacaan kita hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-23. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal pasal yang ke-21 secara khusus menekankan tentang hikmat dalam berperilaku sehari-hari, termasuk cara berbicara, bersikap, dan juga dalam mengambil keputusan. Dalam pembacaan kita hari ini, ayat yang ke-23 menegaskan bahwa mulut dan lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi kalau tidak kita pergunakan dengan baik dan bijak, akan mendatangkan masalah atau juga bumerang bagi diri kita. Bapak Ibu Saudara, kita pasti pernah mendengar dan tahu mengenai istilah mulutmu harimaumu. Artinya, apa yang kita ucapkan yang tidak baik akan mendatangkan kesukaran bagi diri kita sendiri, sebab perkataan itu mempunyai kekuatan dan konsekuensi. Maka jika kita berbicara dengan sembrono, berbicara dengan sembarangan, kita berbicara kasar, maka apa yang kita ucapkan bisa menyakiti orang lain. Perkataan itu menimbulkan masalah bagi kita karena apa yang kita perkatakan atau apa yang kita ucapkan tidak bisa ditarik kembali. Oleh karena itu sangat penting untuk bisa mengendalikan diri dalam bertutur kata, berpikir dengan matang sebelum berucap. Jangan berkata-kata ketika kita marah, karena seseorang yang marah seringkali mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan tidak bijaksana. Agar perkataan itu tidak menyakiti orang lain, kita memerlukan hikmat Tuhan, sehingga apa yang kita katakan atau yang kita ucapkan itu merupakan berkat dan bukan kutuk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar orang berkata seperti ini. Orang itu hatinya baik,
meskipun sering berkata kasar atau berkata yang tidak baik, di hatinya tidak seperti itu, tidak seperti yang diucapkannya. Hatinya tidak seperti itu. Namun firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18, Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 menyatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang keluar dari mulut kita, yaitu kata-kata yang kita ucapkan, itu berasal dari hati. Oleh sebab itu, hendaknya kita tetap menjaga hati kita, agar apa yang kita ucapkan itu tidak menyakiti orang lain. Tetap takut akan Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan dan berdoa agar Tuhan menjaga pintu bibir kita, sehingga apa yang kita perkatakan atau apapun yang kita ucapkan adalah perkataan iman, perkataan firman Tuhan, dan itu memberkati orang lain yang mendengarkannya. Bapak, Ibu, Saudara, memang tidak mudah, tetapi mari kita belajar memohon Tuhan memberi kemampuan kepada kita anak-anaknya, supaya perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita, tidak menimbulkan masalah atau kesukaran bagi diri kita sendiri, dan apa yang kita ucapkan atau perkatakan tidak menyakiti orang lain, tetapi memberkati. Sebagai ayat penutup dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga, Mazmur 141 ayat yang ketiga, di sini dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lambat untuk berkata-kata, tetapi cepat untuk mendengar. Dengan demikian, hidup kita menjadi berkat dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dengan perkataan kita, dengan ucapan kita, kita memberkati orang lain, dan nama Tuhan semakin ditinggikan oleh banyak orang yang mendengarkannya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan dalam mimbar Gemar Online ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Putra dan Roh Kudus, untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan pada pagi hari ini. Biarlah setiap pendengar, pemirsa daripada Gemar ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mendapat berkat dari firman Tuhan ini, dan biarlah Tuhan Engkau mengajar kepada kami semua untuk dapat menjaga mulut kami, lidah kami dalam berucap, berkata-kata ya Bapa, sehingga apa yang kami perkatakan Tuhan adalah perkataan iman,
perkataan firman Tuhan, perkataan yang memberkati orang lain, sehingga melalui kata-kata yang kami ucapkan, nama Tuhan semakin dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sampai malam nanti. Biarlah Tuhan menyertai, melindungi kami, dan Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua yang mendengarkan firman Tuhan melalui Gemar ini, biarlah mendapat berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan seru doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.